sebagai pengumpulan yang absen. Yang kedua ada Dewi Sintawati sebagai ketua dan pemateri 2. Yang ketiga ada Kezia Salsabila sebagai pembaca contoh soal 2 dan pengumpulan kolase. Yang keempat ada Siti Sakasakira sebagai flyer dan pembaca contoh soal 1. Dan yang terakhir ada Vina Zulfanita yang bertugas sebagai operator dan linkimet. Kelompok kami telah menyiapkan sedikit materi kimia KD 3.3 dalam bentuk PPT tentang jenis entalpi reaksi, hukum Hess, dan energi ikatan. Jangan lupa disimak ya. Oke, untuk Vina silakan ditampilkan materinya. Oh iya, sebelum ditampilkan materinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Harus berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Mana? Aprija mana? Bentar Pak, ada dismiss di sini. Bisa dipresent. Divina. Sambil nunggu putar video Manes yang Bapak kirim. Ini lagi diusahakan Pak, nanti kalau itu saya kirim materi lewat WhatsApp. Oh ya. Udah saya kirim lewat WhatsApp, bisa dibuka grupnya Kimia 11 IPA.
karena apa namanya untuk presentnya itu ada masalah dismiss, kita masuk ke materi yang sudah saya kirim lewat WhatsApp yang akan dibacakan oleh pemateri 1. Bisa kalian sambil simak ya. Silakan pemateri 1 Aprija Maria Karius Nita. Termokimia adalah ilmu mempelajari Untuk pemateri 1, baca slide, perhatikan slide yang 4-6. Silakan Aprija. Aprijanya mana? Suaranya terdengar. Mic-nya belum dibuka. Vina, perhatikan Vina itu. Vina. Katanya ini Pak, teleponnya udah presentasi tapi nggak kedengeran. Coba saya hubungi lagi ya Pak. Enggak. Iya, itu mic-nya belum di unmute. Mute-nya. Coba lihat Aprija. Aprija kan? Iya Pak Aprija. Iya, di Bapak mic-nya belum dibuka. Ya, silakan Aprija. ada nggak Pak? Ada tapi miring, Bapak baca begini. Ya. Miring ya? Udah nggak miring. Ini langsung termokimia adalah ilmu yang mempelajari perubahan kalor dalam suatu reaksi kimia. Energi merupakan sumber esensial bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Makanan yang kita makan merupakan sumber energi yang memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat bekerja, belajar, dan beraktivitas lainnya. Setiap materi mengandung energi dalam bentuk energi potensial dan energi kinetik.
Kedua energi ini dinamakan energi internal. Jika energi yang terkandung dalam materi berubah, maka perubahan energi dinamakan kalor. Perubahan energi pada tekanan tetap dinamakan perubahan entalpi, delta H. Macam-macam bentuk entalpi. 1. Perubahan entalpi pembakaran standar, delta HCO, adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna pada keadaan standar. Jika pengukuran tidak dilakukan pada keadaan standar, maka dinotasikan dengan delta HC, satuannya sama dengan Kj per mol. 2. Perubahan entalpi netralisasi standar, delta Hn 0 adalah perubahan entalpi yang terjadi pada penetralisasi 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam pada keadaan standar. Jika pengukuran tidak dilakukan pada keadaan standar, maka dinotasikan dengan delta Hn, satuannya sama dengan Kj per mol. 3. Perubahan entalpi penguapan standar, delta Hofab, adalah perubahan entalpi yang terjadi pada penguapan 1 mol zat dalam fase cair menjadi fase gas pada keadaan standar. Jika pengukuran tidak dilakukan pada keadaan standar, maka dinotasikan dengan delta Hofab, satuannya Kj per mol. 4. Perubahan entalpi peleburan standar, delta Hokus, adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pencairan atau peleburan 1 mol zat dalam fase padat menjadi zat dalam fase cair pada keadaan standar. Jika pengukuran tidak dilakukan pada keadaan standar, maka dinotasikan dengan delta Hus, satuannya sama dengan Kj per mol. 5. Perubahan entalpi sublimasi standar, delta Hosub. Hosub adalah perubahan entalpi yang terjadi pada sublimasi 1 mol zat dalam fase padat menjadi zat dalam fase gas pada keadaan standar. Jika pengukuran tidak dilakukan pada keadaan standar, maka dinotasikan dengan delta sub, satuannya Kj per mol. 6. Perubahan entalpi pelarutan standar, delta Hosol, adalah perubahan entalpi yang terjadi ketika 1 mol zat melarut dalam suatu pelarut, umumnya air, pada keadaan standar. Jika pengukuran tidak dilakukan pada keadaan standar, maka dinotasikan delta Sol, satuannya Kj per mol. Oke, pemateri 2 lanjutnya untuk penentuan entalpi reaksi. Silakan, Saudari Dewi. Penentuan entalpi reaksi. 1. Penentuan delta H reaksi berdasarkan eksperimen atau kalorimeter. Penentuan kalor reaksi secara kalorimetris merupakan penentuan yang didasarkan atau diukur dari perubahan suhu larutan dari kalorimeter dengan prinsip perpindahan kalor, yaitu jumlah kalor yang diberikan sama dengan jumlah kalor yang diserap. Q kali larutan sama dengan M kali C kali delta T. Q kali kalorimeter sama dengan SC kali delta T. Q itu sama dengan jumlah kalor. M sama dengan massa air atau larutan di dalam kalorimeter. C sama dengan kalor jenis air atau larutan di dalam kalorimeter. Ada C lagi, tapi C besar, yaitu kapasitas kalor dari kalorimeter. Delta T sama dengan kenaikan suhu larutan atau kalorimeter. Q reaksi sama dengan min Q larutan. Q reaksi sama dengan min dalam kurung Q larutan tambah Q kalorimeter. Yang kedua, ada penentuan delta H reaksi berdasarkan data perubahan entalpi. Delta H reaksi sama dengan sigma segitiga HOF produk kurang sigma segitiga HOF reaktan.
Yang ketiga, ada penentuan delta H reaksi dari energi ikatan. Reaksi kimia antar molekul dapat dianggap berlangsung dalam 2 tahap, yaitu 1. Pemutusan ikatan pada reaksi, 2. Ada pembentukan ikatan pada produk. Terus, di sini ada tabel ikatan, terus juga ada energi ikatan rata-ratanya dalam bentuk Kj per mol, terus ada bentuk ikatannya, terus juga ada bentuk energi ikatan rata-rata dalam satuan Kj per mol. Bisa disimak sendiri ya. Terus yang keempat ada penentuan delta H reaksi dengan hukum Hess. Hukum Hess itu bunyinya kalau reaksi yang dilepas atau diserap hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Contoh tabelnya yang digunakan untuk menerapkan hukum Hess, di situ ada tuh zat sama, misalnya zat CH4, dia delta H atau kilojoule kali molnya dia min 75, begitu juga ada oksigen, ada karbon dioksida, juga ada hidrogen. Dengan menggunakan data entalpi pembentukan di atas dapat diketahui perubahan entalpi untuk reaksi-reaksi di bawah ini. CH4 tambah 2O2 menjadi CO2 tambah 2H2O. Delta HC tambah min 75 tambah 0 sama dengan 394 tambah 2X min 286. Delta HC min 75 delta HC min 75 sama dengan min 966. Delta HC sama dengan min 891 kilojoule kali mol. Di sini kelompok kami akan contoh soal ada 2. Contoh soal pertama akan dibacakan oleh Siti Sakasakira. Contoh soal yang pertama, estimasilah nilai delta reaksi pembakaran berikut dari data energi ikatan rata-rata pada tabel di atas. 2H rangkap C, rangkap 1C, rangkap 1H gram ditambah 7O2 gram menghasilkan 4O rangkap 2C, rangkap 2O gram ditambah 6H rangkap 1O, rangkap 1H gram. Jawabannya, perubahan entalpi sama dengan sigma D reaktan dikurang sigma D produk. Sama dengan 12D C dikurang H ditambah 2D C dikurang C ditambah 7D O sama dengan O dikurang 8D C sama dengan O ditambah 12D C sama C dikurang H sama dengan 12 dikali 4. Siti, maaf. Kenapa? Maaf, Siti. Ya. Itu bicaranya bukan sama dengan, tapi rangkap 2. Terus yang satu itu ikatan tunggal, ya. Di sana ikatan misalnya C dengan H, ikatan tunggal. Oh, oke. Oh, di situ ya. Jadi kalau rangkap itu ada 2 jenis, rangkap 2 dan rangkap 3. Ya. Bapak ini ya contohkan seperti ini. Ini yang disebut ikatan tunggal ya. Misalnya bisa lihat di sini nggak? Ke Bapak ya. Bisa, Pak. Ke Bapak, ini lihat ada molimot ya. Ini karbon, lubangnya ada 4 ya. Bapak akan lihat karbon dengan karbon yang hitam ya, itu buat seperti ini. Nah, ini ikatan tunggal. Ya, ikatan tunggal ini hanya satu antara atom karbon dengan karbon.
Tapi kalau mau dibuat ikatan rangkap 2, maka dia seperti ini. Ini rangkap 2. Ya, rangkap 2. Nah, kemudian kalau mau rangkap 3 bisa juga. Inilah keunikan atom karbon. Atom karbon unik. Jadi ada 3, jadi rangkap 3 ini. Ya. Nah, kalau karbon ini ikatan tunggal dengan hidrogen. Ya. Kemudian juga seperti ini. Nah, ini disebutnya ikatan tunggal. Ya. Nah, oke. Nah, misalnya contoh lagi, Pak mau bikin ini, ya, ikatan antara karbon dengan oksigen. Karbon dengan oksigen, ya. Nah, karbon dengan oksigen. Ini C, karbon warna hitam, oksigen warna merah, ya. Warna merah. Ikatan rangkap 2. Nah, kita mau membuat molekul dari senyawa karbon dioksida. Karbon dioksida. Nah, ini karbonnya 1, oksigennya 2. Ya. Ini yang disebut gas karbon dioksida. Ini molekulnya, bentuk molekulnya seperti ini. Ya. Ya, jadi karbon dioksida ini kalau dia dihirup oleh daun ya berwarna hijau, dia terjadi fotosintesis, CO2-nya ini berubah, ya. CO2 dirubah di fotosintesis, keluar dengan jadi oksigen, ya. Jadi oksigen. Maka CO2 itu, nah seperti ini. Ini oksigen. OO2 ini bukan sama dengan, tapi ikatan rangkap 2. Paham ya? Paham, Pak. Siti, Saka? Oke, Iya, Pak. lanjutkan. 12D C ikatan tunggal H ditambah 2D C ikatan C ditambah 7D O rangkap 2O dikurang 8D C rangkap 2O ditambah 12D O ikatan tunggal H. 12 dikali 413 kJ ditambah 2 dikali 348 kJ ditambah 7 dikali 495 kJ dikurang 8 dikali 799 kJ ditambah 12 dikali 463 kJ sama dengan 9.117 kJ dikurang 11.948 kJ. Jadi perubahan entalpinya adalah min 283 min 2.831 kJ. Tuh, satu lagi. Kenapa disebut min? Min bukan matematika ya, bukan berkurang. Tapi apa artinya? Min itu artinya siapa yang tahu? Apa arti dari min? Menyerap panas. Iya. Ya, jadi delta H itu perubahan entalpi. Kalau min itu adalah disebut reaksi eksoterm, mengeluarkan panas atau kalor sebesar. Jadi itu min itu artinya melepaskan kalor. Jadi melepaskan panas 2.831 kilojoule. Ya. Iya. 1 joule itu berapa? Jadi min itu bukan matematika. Ya, terima kasih. Oke. Siti Saka silakan lanjutkan. Jadi perubahan entalpinya sampai mengeluarkan panas 2.831 kJ. Iya, lanjut. Lanjut untuk contoh soal yang kedua tentang energi ikatan rata-rata yang akan dibacakan oleh Kezia Salsabila. Data nilai energi ikatan rata-rata diketahui sebagai berikut. Itu ada di tabelnya. Terus C2H6 ditambah Cl2 menjadi C2H5Cl ditambah HCl.
Berapa nilai entalpi reaksi di atas? Pembahasannya, entalpi reaksi delta H sama dengan total energi pemutusan ikatan yang di ruas kiri dikurang total energi pembentukan ikatan di ruas kanan. Itu bisa digini. Itu ada C, ikatan tunggal, atasnya H, yang kiri ikatan tunggal H, bawahnya ikatan tunggal H. Sampingnya ikatan tunggal C, atas ikatan tunggal H, kanan ikatan tunggal H, bawahnya ikatan tunggal H. C rangkap 1H sama dengan 410 ditambah CL rangkap 1 CL sama dengan 243 menjadi C atasnya rangkap tunggal H, kirinya rangkap tunggal H, bawahnya rangkap tunggal H. Terus jadi rangkap C, atasnya H, bawahnya H. C ikatan rangkap CL sama dengan 330 ditambah H ikatan rangkap CL jadi 432. Delta H 410 ditambah 243 dikurang 330 ditambah 432 sama dengan 653 dikurang 762 sama dengan min 109. Sebentar ya. Bapak ilustrasikan dengan ini ya. Tadi kan sudah disebutkan oleh Kezia. Ini C2H6. Ini gambarnya atau bentuk molekulnya. C-nya warnanya hitam. 1, 2 ya. Nah, setiap ikatan antara C dengan C, ikatan kovalen tunggal ya. Diulangi lagi ya, menyebutkannya biar lebih lengkap. C dengan C, atom karbon dengan atom karbon berikatan kovalen tunggal. Kovalen artinya saling memakai elektron mereka, saling ya. Jadi pemakaian bersama pasangan elektron. Di sini ikatan kovalen tunggal yang ini. Ya, paham? Nah, setiap ikatan memiliki energi ikatan, ya. Jadi sama dengan halnya manusia, kita sebagai anak punya ikatan dengan orang tua. Tentu beda harganya, nilainya berbeda ikatan itu. Kalau ikatan dengan teman, ya, ikatan teman, pertemanan, ini ikatan keluarga, ayah, anak, gitu ya. Orang tua dengan anak beda. Nah, ketika ini diputus, itu juga mengeluarkan energi, ya. Makanya di sini di dalam kompetensi inti, kita kalau memutus ikatan silaturahim itu butuh energi. Oh, gue putus sama kamu putus, itu ada energi yang terbuang, ya, memerlukan energi, ya. Jangan sampai dengan keluarga juga gitu, dengan saudara. Kita putus gara-gara materi, hati-hati ya. Ini pelajaran tentang akhlak, ya, budi pekerti. Kembali ke atom, atom karbon dengan hidrogen juga memiliki ikatan. Jadi kalau diputus, itu mengeluarkan energi. Kalau disambung, ya, juga memerlukan energi. Maka di sini kita belajar perubahan entalpi, ada energi. Kita menyambung, membentuk, atau memutus, itu perlu atau disertai energi yang kita punya, ya, itu entalpi. Jadi Bapak membantu Kezia untuk menggambarkan molekul C2H4, H6, ya, yang namanya etana, ya. C-nya 2, karbonnya ada 2, hidrogennya ada 6, ya. Ditambah dengan ini, mau direaksikan. Yang hijau ini atom atau unsur halogen. Kita misalkan yang hijau ini klorin, Cl2, ya. Di situ dituliskan oleh Kezia 243, 243, ya. Energinya, energi ikatannya, ya. Jadi kalau dilepas, diputus, akan
mengeluarkan, ya. Kembali di Kezia mengatakan tadi min, ya. Jadi min di situ mengeluarkan energi. Paham? Tolong ya kalau semua yang mendengarkan, menyaksikan, kalau ada mau pertanyaan silakan langsung, ya. Ini live, jadi langsung kamu belajar langsung tanya kenapa demikian. Sekali lagi diulangi, kita belajar setiap atom memiliki energi. Ya, nyambung nanti kamu kalau belajar fisika E sama dengan mc kuadrat, gitu kan? Setiap materi memiliki energi. Ya. Itu rumus yang besar ya. Nah, ini Cl mau digabung substitusi biasanya ada, ditukar, mudahnya gitu, ditukar. Iya, yang C dengan H itu diputus. Ini gambarnya yang dari Kezia itu digambarkan, ya putus. Yang Cl dengan Cl yang hijau itu juga putus. Nah, melepaskan kalor sebesar 243. Nah, udah putus disambung lagi, dibentuk ya. Yang tadi putus ini antara C dengan hidrogen, karbon dengan hidrogen putus. Keluar tuh satu ikatan kovalen tunggal antara karbon dengan hidrogen 410 putus, lepas ya. Tapi yang Cl2 putus satu masuk sini. Nah, lihat, perhatikan. Antara hidrogen dengan klorin. Itu bertukaran tempat. Tadinya putih warnanya ini hidrogen, sekarang klorin. Berapa harganya? 330. Ya. Nah, angka-angka ini angka-angka matematika. Kemudian hidrogen, ya, hidrogen yang putih berikatan dengan klorin yang hijau. Ini. Berapa harganya? 432. Secara matematika, berapa sih perubahan entalpinya, reaksinya? Yang putus dikurang yang nyambung. Ini nyambungnya, produknya. Tadinya apa? Cl2, yaitu hijau dengan hijau warnanya. Ya. Jadi, siapa yang mau bertanya silakan langsung yang untuk penjelasan molekul ya. Kezia lanjutkan ya. Ya, terima kasih. Oh, udah terima kasih. Oke, materi PPT-nya sudah selesai. Silakan ada yang mau bertanya tentang materi KD 3.3. Boleh. Bagaimana, Pak Nes? Gak ada yang mau bertanya ini dari IPA 1 sampai IPA 3. Oh iya, silakan yang mau bertanya. Kalau enggak nanti Bapak yang nanya. Pak, saya mau nanya soal yang Bapak kasih, Pak. Yang mana tuh? Itu penjelasannya gimana, Pak? Yang mana, yang mana? Yang Ditampilkan soal coba. Bentar. Ya, biar yang lain terlihat. Yang lain biar lihat coba. Yang mana di ini? Di share. Sebentar. Oh, yang share dia. Yang mana? Tunggu, Pak. Ini di close dulu yang satu coba. Oh. Udah. Oke. Ya. Coba sebelum Bapak jawab, Oriza
yang dimengerti dari soal itu bagaimana, Farida? Yang saya ngerti itu kan ini soal perubahan entalpi reaksi. Berarti ada reaktan sama produknya. Ya, betul. Kan biasanya yang ditanya itu perubahan standar. Tapi kalau ini, kalau standar itu berarti 1 mol. Tapi kalau di sini bukan dalam keadaan standar, bukan 1 mol. Jadi harus dicari molarnya. Betul, betul. Iya, Baru betul. nanti ketemu hasilnya berapa, tinggal dikurangin baru dikali molarnya. Ya, betul. Itu yang kamu pahami sama dengan soal tersebut. Kalau di data, ya, data percobaan di situ, perubahannya pembentukannya per mol, 1 mol, ya. Nah, sekarang kita diminta di situ, jika diketahui padatan amonium nitrat 22% sebanyak 2.750 ton meledak. Jadi bukan 2.750 ton yang meledak, hanya 22%-nya. Itu kata kuncinya tuh, keywordnya di situ. Yang ditanyakan di situ. Maka sekali lagi, kalau ada yang pertanyaan, kamu mau jawab, pastikan dulu kamu mengerti apa sih yang ditanya. Ya, jadi pertama stem-nya, pernyataannya, pernyataan amonium nitrat NH4, NO3 adalah senyawa yang mudah meledak. Ingat, mudah meledak. Tapi harus ada pemicunya. Mudah meledak, ya. Sekali lagi, kamu punya teman, berbagai teman, ada yang dikatakan, gembel sini. Wah, karena dia mudah meledak, dia langsung marah gitu. Ya. Gembel sini. Oh, kita bilang gitu. Karena teman kita itu sifatnya mudah marah, ini kita ilustrasikan kepada manusia ya. Maka dia akan marah. Apaan lu? Kok manggil gua gembel? Ya. Tapi ingat, ada orang yang dibilang gembel dia senyum. Terima kasih. Ya. Bukan berarti dia nggak mudah meledak atau dia nggak marah. Dia membuat dirinya, kalau ada orang yang mengatakan sesuatu, maka dia jadikan positif. Contoh tadi, kenapa seseorang ada yang dipanggil gembel, langsung marah, ada yang disebut gembel, tapi senyum. Malah mengatakan terima kasih. Nah, sebelum Bapak jawab, adakah di antara kamu ingin berpikir kritis? Nah, ini cara belajar, berpikir kritis. Kenapa sih ada orang dikatain malah tersenyum? Dan dibilang terima kasih. Mengatakannya gembel. Coba, ada yang bisa menerka, menerbak atau menganalisis? Ya, jadi tidak semua orang dikatakan gembel marah. Malah dia tersenyum. Terima kasih. Adakah di antara kamu ingin mencoba? Orang tersebut sabar, Pak. Sabar, betul. Apa lagi? Selain sabar apa? Aneh nggak kalau ada teman kamu dikatakan gembel, dia mengatakan, oh terima kasih, aku dikatakan gembel gitu ya. Orang gila. Citra, kan? Benar, sabar satu. Oh, gila. Dapat pahala, Pak. Ya, udah nggak punya akal sehat. Hah? Dapat pahala. Nggak punya akal sehat. Oke, ya boleh lah. Tapi Bapak katakan orang ini sehat, akalnya sehat. Ya, tapi mengapa? Ada yang lagi? Dalam diri kenapa? Umat apa? Dalam dirinya dia ngatain orang itu, Pak. Dalam oh iya. Misalnya kita lebih spesifik ya. Si A dengan si B. Si A mengatakan kepada B, gembel lo, ya. Si B bilang, terima kasih, kamu baik sekali, gitu ya. Tapi dia nggak gila nih, si B nggak gila, ya. Kata Citra, si B orangnya sabar. Oke. Kedua, Muhammad Dapat kan, si B mengatakan, kamu mengatakan saya gembel, ya itulah mantul, kamu juga gembel, gitu ya. Atau kamulah yang gembel, gitu ya. Ada lagi, itu pantulan cermin, oke.
Ada yang lebih tepat, silakan siapa lagi? Kata kuncinya apa? Setiap ada sesuatu menimpa dirinya, dia jadikan, dia reaksikan menjadi positif. Bagaimana caranya? Coba, siapa yang mau mencoba berpikir kritis, menyampaikan komunikasi, silakan. Untuk memotivasi. Kritikan buat dia kali. Kritikan, iya. Kritikan menjadi apa, Riza? Kritikan menjadi positif. Kritikan buat Kritikan dia. menjadi inspirasi, Pak. Kritikan menjadi inspirasi. Oke. Tidak salah, ya. Tidak salah. Ada yang lebih tepat. Coba, siapa lagi, dikit lagi. Satu lagi deh. Satu orang lagi. Untuk memotivasi diri, Pak. Caranya. Betul tadi, memotivasi diri udah mendekati. Caranya lagi. Caranya, gimana caranya biar dia nggak dikatain gembel lagi? Biar bisa di depan orang yang selangkah lebih maju dari orang yang ngatain dia. Caranya glow up, Pak. Glow up. Gimana caranya? Gimana? Blow up-nya gimana? Blow up-nya? Ini penting ini. Buat diri kamu dalam kondisi seperti ini, tertekan oleh pandemi komik, ya, COVID-19, bagaimana tekanan menjadi happy, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dia mengeluarkan kerugian kalor, Pak. Betul. Caranya gimana? Cari kesibukan. Sebuah usaha, Pak. Oke. Semua benar jawabannya. Cuman yang lebih spesifik gini. Jadikanlah sesuatu yang menimpa dirimu menjadi bernilai positif. Contoh gini. Tadi kan si A ngatain si B gembel, ya. Gembel loh, ya. Gembel kamu, gitu ya. Tapi si B mengatakan terima kasih dan tersenyum. Karena si B membuat kata-kata gembel menjadi positif, yaitu gembel, gemar belajar. Ya. Jadi si B senang. Terima kasih saya dikatakan saya orang yang gemar belajar, ya. Paham? Gitu. Jadi semua, jadi si B sabar dan seterusnya, memotivasi diri sehingga tersebut, ya. Gemar belajar. Jadi gembel itu gemar belajar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mampus masih mau pusing, artinya kita sehat. Orang yang sehat itu bisa pusing, ya. Paham? Balik ke soal yang ditanyakan Oriza. Yang dinyatakan di pernyataan tersebut ini soal hot apa? Ya. Kemarin ada kejadian di Beirut di Lebanon. Orang nyimpen amonium nitrat sebanyak berapa ton? 2.700 ton. 2.700 ton. Jadi soal ini muncul setelah kejadian. Jadi hot kan, sedang hangat-hangat yang dibicarakan, orang kimia bikin soal, hot nih. Ya. Tetapi dikatakan mudah meledak. Mudah ya. Tapi kalau tidak ada pemicunya, tidak ada reaksi, tidak akan meledak. Contoh, amonium nitrat ditaruh di wadah yang tidak tertutup, maka tidak ada jadi ledakan. Ya. Bapak kemarin dengan Pak Uga, guru Bapak itu dalam kimia terapan, mempraktekkan hanya sedikit sesendok kecil saja amonium nitrat dicampur serbuk seng, itu meledaknya bukan meledak memecahkan, karena ditaruh di tabung reaksi yang terbuka. Jadi tidak jadi ledakan. Jadi yang berpikir tabung gas meledak, ya, karena tertutup, sistemnya tertutup. Perut kita itu bisa meledak. Kamu makan makanan yang bergas apa? Durian, apa, daun kol, ya, itu bergas kan, ada gasnya. Tapi Allah ciptakan, alhamdulillah, di perut kita ada lubang sedikit, sehingga terjadilah yang peristiwa KENTU. Ya, itu ya. Jadi Allah udah ciptakan, kalau andai kata tidak ada lubang, itu meledak perutnya. Karena banyak gas. Kamu minum minuman apa? Bersoda. Nah, itu ada gas. Berkarborasi. Ya, Bapak nggak nyebut merek ya, Fanta, Coca-Cola gitu kan. Itu kan bergas ya.
dan seterusnya. Kembali ke soal. Di soal ada energi penguraian nih, ya, reaksi bersama reaksi penguraian. Amonium nitrat ada 3 jenis unsur, ya, 3 jenis unsur. Dari senyawa amonium nitrat itu diurai jadi nitrogen, jadi gas oksigen, jadi uap air. Oh, berarti bukan penguraian. Ini penguraiannya bukan berdasarkan unsur. Ada senyawa lagi nih, gas uap air, H2O, ya. Di situ dinyatakan H2O. Tuh, berarti kalau 2 molekul amonium nitrat akan menghasilkan 2 molekul gas nitrogen. Ya, gas nitrogen dibutuhkan, nanti kamu belajar biologi, dibutuhkan pada saat tumbuhan-tumbuhan itu untuk menggunakan gas tersebut. Oksigen, ya, menghasilkan oksigen, kita hirup. Makhluk hidup menghirup oksigen. Ada gas satu lagi yaitu uap air. Nah, ini data. Tapi ingat, yang ditanya jika diketahui padatan amonium nitrat hanya 22%, ya, sebanyak 2.750 ton meledak. Jadi kamu pertama langkahnya 2.750 ton itu dikalikan 22%. Hasilnya berapa ton? Nah, itulah yang meledak. Dan ketika meledak menghasilkan kalor sebesar berapa kilojoule. Gitu. Oriza Mumtaz gimana? Bisa dipahami? Oriza? Iya, Pak, bisa. Ya. Jadi yang pertama kali kamu, atau bisa kamu buat per mol dulu boleh, ya, per mol, 1 mol. Di situ ada 2 molekul kan? Nah, kamu jadikan itu 22%-nya dari sekian itu yang akan meledak. Ya. Jadi kalau dia ini esai, maka ada skornya. Soal ini ada skornya. Bapak lihat masuk, ya, masuk jawaban-jawaban Bapak lihat dulu, ya. Paham nggak yang disebut pasal solid, gas, dan liquid? Di sini tidak ada liquid, hanya gas dan padatan, ya. Ingat, dari pelajaran ini ada konsep entalpi, perubahan kalor, perubahan panas, ya. Perubahan setiap itu. Benar. Bapak tanya, apakah Oriza Mumtaz bisa menghitung soal tersebut? Bisa, tapi kan yang saya kirim itu salah kelompok. Iya, kelompok. Harus Jadi dikoreksi dulu. masih Bapak tunggu, kalau kamu mau revisi silakan. Ya, kelompok yang lain silakan kalau mau merevisi, karena Bapak tunggu. Karena ini hasil kerjasama kelompok, ya. Kamu diskusi dan seterusnya. Oke? Ya, silakan. Jadi hati-hati dengan soal-soal hot, tapi karena kita biasa memberikan soal hot, nanti kamu akan terbiasa akan menjawab seperti itu, ya. Kalau esai maka ada skornya pasti. Tapi kalau nanti bentuknya pilihan ganda, kamu salah pilih 0, skornya 0. Hanya ada 2, biner, 1 dan 0, ya. Oke. Silakan, siapa lagi? Kalau tidak ada, Bapak minta tolong Pak Nesa untuk menyampaikan video yang Bapak kirim tadi, ya. Untuk video tersebut, di situ ada entalpi, ada berapa KD di situ, ya. Mohon maaf, Bapak akan menilai jawaban dari ketua kelompok. Jadi nanti mengirim jawabannya bukan jam sekarang, jam offline, nanti siang. Setelah sholat, setelah istirahat, setelah makan siang, kamu ada kimia offline kan? Di jam itu mengirimnya, ya. Jadi sisa waktu yang ada silakan kamu berdiskusi setelah menyaksikan video berikut yang Bapak sampaikan. Vanessa bisa mempresentasikan video yang baru Bapak sampaikan, ya. Coba dilihatin dulu di sini, ya. Jawaban dikirim oleh ketua kelompok, tapi hasil
kerjasama, kolaborasi. Ya, berkaitan dengan entalpi, berkaitan dengan energi ikatan. Ya, ini dalam kehidupan sehari-hari. Mama kamu masak menggunakan garam. Bagaimana cara membuat garam? NaCl, natrium klorida. Ambil aja Pak air laut, taruh di tempat dipanaskan. Nah, itu bukan cara kimia, tapi cara fisika. Oke, kita perhatikan. Pak Priza, silakan. Ya. Jika ada panas berarti ada entalpi ya. Ada entalpi di situ, ada reaksinya. Yang diminta apa? Hasil diskusi. Video tersebut diberikan komentar sesuai dengan materi yang disampaikan oleh kelompok Dewi saat ini ya. Silakan. Suaranya belum ada ya? Ini video dari Pak Uga ya, guru Bapak kimia terapan di Bandung ya. Dalam waktu dekat Bapak akan juga belajar kembali kepada Pak Uga. Nah, ini proses pembuatan. Ya, silakan didengarkan. Diulangi deh dari awal. Belum ada suaranya? Udah ada belum Pak suaranya? Belum. Belum. Belum ada juga ya? Iya. Kenapa ya? Udah ada belum Pak? Belum. Tapi saya udah nyalain Video. Baru video suara kamu yang kedengeran. Kalau videonya belum. Ada yang bisa bantu? Lewat laptop bisa Pak, tapi harus pakai videonya dikirim dulu. Dikirim Siapa di lewat antara kamu? Oh iya, kirim. kirim Silakan lewat WA lewat grup aja grup kali ya, kimia Pak. ya. Udah saya Ya, coba WA juga grup nggak aja, ada betul. Pak. Oh. Kenapa ya? Jangan lupa absensi ya. Kolase foto yang lengkap. Buat bukti kamu mengikuti PJJ ya. Bapak berharap PJJ ini bermanfaat buat kamu ya. Bapak
buat tantangan SMA 57 membuat webinar, ya. Oriza Mumtaz sudah bersedia akan webinar, kamu dukung. Kamu boleh nanti menyiarkan, Bapak mau pinjam itu. Kalau Zoom Cloud meetingnya sudah ada di sekolah, kamu mau pinjam, nanti yang siapa yang jadi hostnya, ya, itu bisa mengundang 500-600 orang, ya. 500 mungkin, ya. Jadi teman-teman kamu yang di sekolah-sekolah lain boleh lihat, ya. Oriza Mumtaz akan webinar tentang, oke. Theo Nathan, silakan. Sudah terdengar belum, Pak? Sudah terdengar. Bagus, terima kasih. Ya, itu yang menjadi diskusi kamu di kelompok. Jawabannya nanti dikirim nanti siang itu, ya. Jadi boleh kamu diskusikan. Ini judulnya pembentukan senyawa natrium klorida, ya, dari ada 2 unsur itu, ya. Di label LMR itu apa isinya, kamu diskusikan. Lalu yang terpenting berkaitan dengan tadi pelajaran ikatan ion, ya, entalpi yang dihasilkan berapa, ya, termasuk reaksi endoterm apa eksoterm, ya, di sini. Jadi hasil diskusi kamu itu yang kamu kirim, ya, kirimnya boleh ke Google Classroom, ya, boleh ke Google Classroom aja, atau boleh ke grup WA, silakan, ya. Pak, nanti sama, kita lihat nanti waktunya, ya. Mana yang lebih tepat dan seterusnya. Ya. Intinya satu, judulnya pembentukan senyawa natrium klorida secara kimia, ya. Nah, siapa yang bisa menemukan berapa entalpi, ya, estimasi berapa berhubungan dengan perubahan entalpi. Oke. Masih ada waktu 10 menit. Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan Ibu moderator tadi, Vanessa. Oh ya, tadi ada pertanyaan, ya, dari Oriza Mumtaz, ya. Garamnya sudah dicobain, Pak. Nah, garamnya itu yang ada di warna kuning, yang warna apa? Ada api keluar, ya. Itu di situ garam yang terbentuk. Nah, Bapak alat-alatnya ada, ya. Cuman dia belum bisa menampilkan langsung di depan kamu, ya. Oke, ya. Nih, yang ini yang ada apinya itu yang keluar tuh. Ya, terima kasih Theo Nathan sudah menampilkan lagi presentasi. Nah, di situ yang di kursor itu di situ terbentuknya natrium klorida. Ya, silakan dicoba, itu alami. Kan gas klorin yang di dalam ada selangnya, ya, ini gas klorin mengalir ke dalam labu Erlenmeyer yang mengandung ada natrium asli, ya, natrium aslinya. Ya, kata Citra, bersama reaksi pembuatan garam melalui penjemuran di bawah matahari, itu fisika. Nah, karena kita belajar kimia, secara kimia kita bentuk itu senyawa natrium klorida berdasarkan secara kimiawi.
yaitu Cl dengan Na. Tapi Cl-nya kita jadikan ion negatif. Kemudian natrium juga kita jadikan ion natrium, Na positif tambah Cl negatif, gabung. Ya, di dalam labu elemer tadi yang kursornya oleh Jonathan disampaikan, ditunjukkan, itu terbentuk di sini. Ya, setelah natrium dibakar dimasukkan ke dalam labu elemer yang ada selangnya, ya. Nah, ini nanti aliran gas buangnya itu ke dalam gelas ukur yang berisi air, ya. Nah, di sini ada garamnya. Nah, untuk dicoba ya di prakteknya baru kita coba, ya. Bapak ini mau buat apa, mau tanya, silakan Citra. Itu garamnya Citra beracun mau. nggak Pak? Yang udah dicoba terus kita mau cicipin gitu Pak. Siapa kata Kevin? Ya. Apa di sini yang Jo. Kamu ada ini Jo. Garamnya sedikit aja Jo ya. Istilahnya Jo. Jo. Saya. Apa menurut kamu garam itu? Kan tadi Citra nanya, garamnya beracun nggak, Jo? Garam beracun nggak? Harusnya sih enggak. Harusnya sih enggak. Oh, tidak. Ya, garam itu tidak beracun kalau sedikit. Makanya di resep-resep makanan minuman, berikan garam secukupnya. Kalau garamnya banyak-banyak kita makan, ya, itu akan beracun. Tapi kalau sedikit saja atau sesuai takaran, itu tidak beracun. Makanya, mohon maaf, apabila ada keluarga yang di rumah sakit, dirawat, kita tungguin keluarganya. Pihak rumah sakit juga siapa ini? Keluarganya, aman. Khawatirnya pasien sedang ada musuh, dimasukin garam. Ya. Tekanan darah tinggi nggak? Kebanyakan makan garam. Ya, garam itu, iya. Kalau tekanan darah tinggi bisa jebol, apa tekanan darah tinggi. Darahnya punya tekanan tinggi, jebol, keluar darah dari lubang-lubang, ya, dari telinga, ya, dari mata dan seterusnya. Karena dipompa oleh jantung, aliran darah dipompa kencang gitu kan. Makanya kalau orang yang jantungan atau ya di kagetan itu bisa. Makanya orang-orang yang sakit tidak boleh makan yang mengandung garam. Makanya makanan-makanan di rumah sakit rasanya hambar, ya. Jadi garam sendiri kalau yang di praktek ini garamnya nggak beracun. Ini kan pembentukan garam, ya. Pembentukan garam yang alami, ya. Yang alami secara fisika itu tadi penguapan, ya. Dipisahkan air dengan udah terbentuk dia di laut itu garam udah terbentuk, ya. Tetapi secara kimia, ya, yang kita tulis yang tadi dibahas ya oleh teman-temanmu kelompok Dewi dan kawan-kawan itu kan secara matematika, ya. Nah, Bapak ingin berlebih seperti tadi Oriza Mumtaz, yuk kita coba yuk, kita sebagai peneliti, ya, pura-puranya neliti apa benar bukti ini dan seterusnya, ya. Kamu bisa nanti sedikit demi sedikit dari bahan-bahan di rumah bisa kita praktekkan. Ini kan garam, ya, contohnya di rumah ada, ya, dan seterusnya. Kita sedikit demi sedikit kita munculkan jiwa keingin tahuannya, ya. Sebelumnya kita ya ingin tahu terus coba. Makanya Bapak buat kelompok ini supaya kamu kuat, tidak merasa sendirian, ya. Oke, bagus ya, Citra tadi nanya, ya. Jojo juga ada menyatakan bahwa garam tidak beracun, ya. Pak, ada garam yang beriodium, ya, ditambahin iodium, ya, garamnya dan seterusnya. Gitu. Insya Allah kalau kita bertemu bisa kita praktekkan, ini bisa di lab. Di rumah juga bisa kalau alat-alatnya ada. Kalau di lab alatnya banyak ini.
ya. Hanya saja kita mendapatkan beli natrium murninya. Itu Bapak tahun 97 beli natrium murni harganya 300.000. Itu 3 batang, jadi batang. Ya, natrium murni kalau kita lempar ke air itu meledak. Terjadi letupan sangat eksplosif ya, meledak ya. Padahal natriumnya sebesar biji jagung. Makanya bagaimana cara punya natrium banyak? Natrium dimasukkan ke dalam minyak tanah ya, atau parafin. Ya, jadi kita harus tahu juga belajar kimia. Jadi ingat hari ini judulnya entalpi ya. Setiap benda, setiap materi punya energi. Oke, masih ada sisa waktu ya. 2 menit, silakan Bapak kembalikan ke moderator Vanessa, silakan. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum. Ya, silakan Vanessa. Ini videonya DOWNS. Ya. Nggak kedengeran. Yang videonya namanya proses DOWNS bukan Pak, Downs. Wah, silakan nanti kamu rembukan sama kelompoknya, kirim ya ke Google Classroom atau ke WA ya. WA group ya. Ya, buat bagian. Prosesnya ya, Pak. Ya. Oswald ya. Ya, betul. Silakan. Lanjut. Terima kasih karena sudah apa namanya? Bertahan. Untuk berikutnya, untuk berikutnya, kelompok berikutnya, presentasinya berupa mind mapping ya, biar ringkas. Ya, dibuat mapping baru dijelaskan. Ya. Oke, itu aja tambahannya. Oke. Terima kasih. Atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih juga untuk special guest kita Pak Irwan. Terima kasih banyak ya Pak. Yo, sama-sama ya. Tutup. Mbak. Lupa mengisi absen yang sudah dikirim linknya nanti bentar lagi. Tutup dengan baca doa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak izin pamit ya. Makasih ya. Dadah. Makasih Bapak. Makasih Pak. Absennya di mana? Weh, lu ada keluar. Ntar dikirim sama yang bikin acara. Ini direkam doang tapi nggak diberhentiin.